Udah dari kecil hobi main game, tiba-tiba sekarang jadi game developer. Kenal main game tuh dari umur berapa? Sampai 4 lupa. tahun. Cuman saya ngelihat kok dia kayak kecanduan game ya. Karena kalau sudah pegang game aja dipanggil nggak, daripada main game. Kalau buat game saya rasa lebih menarik. Duniamu dunia main. Apa yang kamu suka, ikuti. Orang tua akan mendukung. Yang penting nanti arahnya ke hal-hal yang positif. Dari kecil udah dikasih handphone buat main game biasa. Tapi asal kita dampingin sebenarnya, ini kalau kita kasih tahu ini yang nggak bagus, ini yang bagus gitu kan. Saya rasa itu lebih efektif daripada misalnya melarang tanpa alasan sama sekali. Ini kan anak akan menjadi penasaran justru kan. Kita punya kearifan lokal yang luar biasa. Bagaimana kalau kita menyampaikan pesan ini bukan lewat seminar, bukan lewat sosialisasi yang umum, tapi lewat game. Halo Sobat Apis, tanya Rumpis Solusi. Seperti biasa ini jangan penat-penat terus, pening-pening. Kita butuh waktu santai nih, atau sekedar main games itu buat menghilangkan penat itu boleh banget. Nah kebetulan kali ini, dalam segmen kali ini kita kedatangan game developer cilik yang sangat canggih pokoknya nih, nggak bisa ceritakan lagi lah. Udah dari kecil hobi main game, tiba-tiba sekarang jadi game developer yang buat game luar biasa. Ada Fitria dan juga Pak Ken. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sehat kabarnya Pak Ken? Alhamdulillah. Fitria Baik. sehat? Wih, Fitria ini dari kapan sih kok bisa main game itu, kenal main game itu dari umur berapa? Dari umur Sampai 4 lupa. tahun. 4 tahun. Dari umur berapa Pak? Kalau main gamenya itu dari usia masih 6 tahunan. 6 tahun. Awal-awal game ada launching Minecraft, Mobile Legends itu sama Minecraft. Oke, Mobile Legends. Mobile Legends masih baru-barunya, karena kebetulan om sama tantenya ini kan ada di salah satu official esport. Jadi dia tertarik main game. Cuman saya ngelihat kok dia kayak kecanduan game ya. Karena kalau sudah pegang game aja dipanggil nggak dengar. Makanya ketika sudah SD kelas 4 kelas 5 tak ikutin kursus. Daripada main game, kalau buat game saya rasa lebih menarik. Dan ternyata kursus online ini dia responnya bagus. Dari awalnya Roblox, bikin kursusnya di Blender kan, bikin animasi 3 dimensi, karakter, baru bikin game di Unity. Dan ternyata ya dia karena mungkin berawal dari hobi ya. Jadi, Hobi tadi. Oke, dari umur 6 tahun udah Iya. main Mobile Legends. udah ya, pokoknya awal-awalnya lawan rilis Mobile Legends gitu. Oh, saya 6 tahun mungkin masih main kelereng waktu itu. Mungkin beda zamannya ya, tapi gara om dan tantenya tadi ya. Iya, kalau omnya main ke rumah kan sambil main game gitu kan. Yang lihat dan ikut main. Tapi ngomong-ngomong Pak Ken juga hobi nggak nih main game? Siapa tahu menularkan bakatnya memang ke anak gitu. Saya malah gaptek. Oh, mana gaptek. Gaptek. Tapi saya rasa ke depan belajar coding ini kan, saya rasa akan dibutuhkan karena zaman saya jangankan laptop ya kan. Handphone aja itu belum ada. Kita masih main kelereng, masih main di kali ya. Bener, main di kali. Sekarang kali udah habis, Pak. Udah gak ada kali lagi sekarang. Kita main gamenya dulu pakai yang apa? Yang kayak balok, nerapin balok itu Bener. kan, pakai game bot itu kan. Main game bots. Cartridge ya benar. Cartridge mah buat itu ya. Tetris loh maksud pemirsa. Nah, saya juga dulu tuh Pak ngomong main game itu yang saya susun sendal gitu, saya timpuk gitu. Nanti Bapak yang jaga gitu. Nah Fitria, ngomong-ngomong nih, kamu 6 tahun tuh kenal Mobile Legends itu dari siapa? Kan bapaknya nggak hobi main game. Dari saudara. Saudara? Omnya ya. Jadi kamu melihat aja gitu, habis itu senang. Senang. Berarti dari 6 tahun udah dikasih HP, Pak? Sebenarnya sebelum 6 tahun, di 4 tahun dia sudah belajar sepatu roda. Malah. 4 tahun? Iya, sepatu roda. Itu tuh Dari saya dari kalau sepatu roda yang harganya 100.000 sampai sekarang jutaan. Oke. Jadi memang saya tidak memaksa anak harus sesuai keinginan orang tua. Apa yang dia sukai, ya kita sebagai orang tua harus mendukung. Karena ya usia anak-anak ini kan usia bermain. Jadi saya memang tidak menerapkan apa ya anak ini untuk harus belajar hafalan-hafalan tertentu misalnya. Terutama dalam agama. Pokoknya silakan duniamu dunia main. Apa yang kamu suka, ikuti. Orang tua akan mendukung. Yang penting nanti arahnya ke hal-hal yang positif. Hal yang positif. Nah, jadi baik benar nih Pak Ken. Ini orang tua idaman ya bagi anak-anak ya. Anak-anak kan dunia bermain gitu ya. Biasanya stigma masyarakat Pak, orang tua ini kan mengatakan kalau anak-anak dari kecil udah dikasih handphone buat main game, biasanya nggak melatih mereka untuk banyak bicara gitu ya, bicaranya agak sedikit kaku gitu, mungkin gitu stigma masyarakat seperti itu kan. Nah justru malah Pak Ken ini mendukung gitu ya. Kayaknya saya lihat anaknya main game nih, saya lesin aja gitu ya malah.
Ya karena saya memahami masyarakat ketika melihat anaknya main game itu kan image pasti negatif ya. Terus biasanya di game-game online itu memang ngomongnya kadang kasar. Bener. Tapi asal kita dampingin sebenarnya ini kalau kita kasih tahu ini yang nggak bagus, ini yang bagus gitu kan. Saya rasa itu lebih efektif daripada misalnya melarang tanpa alasan sama sekali. Ini kan anak akan menjadi penasaran justru kan. Makanya dengan ya kita punya mendukung dunia dia sepenuhnya biar dia ya tidak kehilangan masa kecilnya. Kumpul sama teman-temannya ya tetap masih namanya juga masih anak-anak. Masih anak-anak, masih bermain dunianya gitu ya. Cuman memang di awal-awal dulu kita kendalanya di alatnya karena Oh, di alat. Oke, ini saya penasaran juga ya Pak ya. Jadi kan kalau di dunia coding, mungkin coding ya, kalau misalnya digital game ini apa nih? Membuat itu apa bahasanya? Programming lah Ya. kita bahasanya ya. Kan butuh alat-alat yang cukup mahal ya. betul. Karena kan kapasitasnya nggak bisa dengan laptop biasa, mungkin seperti itu. Nah itu gimana dulu Pak? Ya, awal-awalnya juga kita kendala di alat karena kayak membuat di Roblox, terus kayak Blender itu kan membuat karakter-karakter, laptopnya kan harus kuat ya. Awalnya kan kursus di Zoom, kadang karena alatnya nggak mendukung, kan ada rekamannya. Nanti belajarnya lagi di hari berikutnya ketika sudah off air, sudah off baru kita belajar. Karena kan kalau live itu kan kalau yang lain kan ada beberapa orang, misalnya 5 orang. Kalau nungguin satu alatnya nge-lag kan yang lain terganggu. Jadi udah ikutin aja. Nanti selanjutnya baru belajar sendiri. Oh jadi lesnya Zoom, via Zoom. Awalnya Zoom. Berarti nggak di sini dong lesnya dong? Yang di sini juga ada. Jadi ada offline, ada online juga. Jadi ketika sudah berjalan dia belajar Roblox, belajar tadi di karakter 3 dimensinya di Blender. Saya ternyata dapat informasi bahwa ada salah satu gamer yang dikirim ke Korea mewakili Indonesia dan ternyata di Lampung. Di Lampung? Di Lampung, iya. Di Lampung dan saya searching di minta alamat di media sosialnya, dikasih ternyata bisa berkomunikasi dan saya bilang anak saya seneng game, bisa diajarin game nggak gitu kan. Pengen yang Unity kan, kalau yang Roblox itu online kan. Dan memang lebih mudah kalau di Roblox. Ibarat bikin rumah, ini batu batanya sudah ada, jendela sudah ada, jadi tinggal pasang-pasang kalau di Roblox. Kalau di Unity dia karakternya bikin sendiri, bikin rumahnya, bikin nanti jendelanya, pintunya, bikin orangnya. Terus beliau bilang, lah nggak mungkin lah anak kecil suka Unity. Unity itu susah, susah, ya kan. Saya bilang coba dulu, anak kebetulan sudah punya basic di Roblox sama di Blender gitu kan. Barangkali nanti kalau mau berkenan. Dan akhirnya begitu dites main Roblox itu kan, main script juga kan, codingnya itu sudah ada dasarnya, pengetahuan tentang coding. Akhirnya beliau mau dan setiap 1 minggu ke rumah 1 kali. Ngajarin Fitri untuk yang belajar lebih ke aplikasi game lewat engine-nya Unity. Oh, yang tadinya kita lesnya Zoom ya, di Iyo. luar Iya, Lampung iya. ya. Setelah tahu ada gamers yang dikirim ke Korea mewakili Indonesia di Lampung, kita cari nih kontaknya. Iya, karena kalau offline itu lebih enak. Jadi kalau ada kendala-kendala langsung dibenerin kan skripnya kalau misalnya nggak berjalan. Kalau online kadang-kadang pakai TeamViewer kan. Jadi misalnya udah angkat tangan ini nggak bisa kan, kalau sudah coding salah koma atau titik aja nggak bisa jalan. Di mana kesalahannya? Akhirnya kadang di remote pakai TeamViewer, dikendalikan dari sana, baru dibenerin skripnya, bisa jalan lagi. Waduh, makanya kalau ngomongin masalah programming atau coding ini sebenarnya saya kurang paham juga nih Pak ya. Bener juga kata guru lesnya tadi, kata ribet. Bener tak anak umur 6 tahun atau umur berapa tadi? Kalau belajar Unity sudah kemarin nih, sudah SD. Oh, udah SD kelas 5 kelas 6 itu. Ya masih kecil juga berarti bahasanya. Kecil, ya. Maksudnya apa iya umur segitu gitu udah mau dibelajarin ke Unity gitu kan? Sebenarnya di Indonesia banyak. Oh. Kan di komunitasnya ini bukan hanya di Lampung ya, di seluruh Indonesia. Bahkan di daerah Sumatera Utara, di sana itu ada salah satu komunitas yang memang dia mengumpulkan anak-anak ini yang memang kurang beruntung dalam artian anak yatim piatu, diberikan fasilitas laptop dan belajar sama persis Fitri ya. Belajar Roblox, belajar 3 dimensi, belajar game. Bagaimana bikin iklan dan segala lewat Blender itu. Dan itu keren banget ternyata. Mungkin karena di Lampung ini baru satu-satunya. Dan sekarang di Lampung sudah banyak ini loh. Hari ini sudah banyak les coding. Les programming untuk anak-anak usia antara dari 8 tahun sampai 16 tahun. Sudah ada hari ini. Dari anak-anak? Sudah banyak malah, bukan ada. Saya juga belum tahu. Bahasanya bakal ada nanti fitri-fitri lain di Lampung gitu ya. Nah, semoga ini bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain bahwa terutama orang tua bahwa game ini tidak semuanya negatif. Bahkan karya-karya Fitria memang saya yang membuat ide. Bikin game jangan yang biasa tapi yang bernuansa edukatif.
kita punya kearifan lokal yang luar biasa. Termasuk di Lampung kan, yang viral itu kemarin game Jelajah Lampung. Jadi kita mengeksplor 5 falsafah hidup Lampung. Bagaimana kalau kita menyampaikan pesan ini bukan lewat seminar, bukan lewat sosialisasi yang tapi lewat game. Lewat game. Jadi ada pertanyaan 5 falsafah hidup Lampung, ada apa saja, terus ada di Lampung ada berapa provinsi, pariwisata Lampung, kesenian Lampung lewat game, dan ternyata itu dianggap mungkin unik ya. Beberapa sekolah itu membuat agenda game itu menjadi pelajaran anak-anak di sekolah, termasuk yang karena banyak guru-guru ternyata nggak tahu orang Lampung tapi nggak ngerti 5 falsafah hidup Lampung. Nemu Nyima, Philip Senggiri gitu kan. Itu kan sebenarnya orang Lampung tuh keren-keren lah. Artinya bahwa ya Lampung ini terbuka untuk semua. Buktinya transmigrasi diterima di Lampung begitu luar biasa. Dan di sini adalah menurut saya miniatur Indonesia. Di Lampung itu semua suku ada. Mulai Jawa, mau Bali, mau semua ada. Nah, ini bentuk toleransinya. Dengan perbedaan ini kita bisa duduk bersama, rukun dan damai. Nah, kita perkenalkan kepada dunia. Lampung punya keunikan di samping gerbang Sumatera tadi. Punya miniatur Indonesia yang semua bisa, dan kita perkenalkan dengan game ini banyak responnya bagus. Bahkan kemarin sampai yang nonton itu sampai jutaan. Luar biasa. Memang bener sih kalau misalnya kita mengenalkan banyak, kita ambil salah satu contoh budaya di Lampung kan banyak ya Pak. Kalau kita ambil lewat memperkenalkan dengan seminar, mungkin hanya kalangan tertentu yang senang dengan seminar gitu. Tapi kalau game ini kan jangkauannya mungkin lebih luas gitu ya. Jangkauannya lebih luas. Dan anak-anak itu langsung tersimpan di memori. Misalnya kan banyak kasus-kasus intoleransi dari bukan hanya anak-anak tapi usia dini. Misalnya nggak mau bergaul dengan sahabatnya yang beda agama lah. Kita perkenalkan ada namanya di Sumpah Pancasila. Game Sumpah Pancasila itu menceritakan bahwa Indonesia itu punya keunikan yang luar biasa dari negara-negara lain. Bahkan katanya Indonesia negara yang berpotensi konflik terbesar di dunia. Ribuan suku, ribuan bahasa yang begitu, tapi bisa dipersatukan dengan Pancasila. Kenapa? Karena di dalam Pancasila itu ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun beda sukunya, beda agamanya, tapi sejatinya Tuhan di semesta alam yang menciptakan seluruh manusia itu sama. Lah, kenapa kita harus ribut dong? Sejatinya kita saudara. Ternyata begitu kita pernah di game, banyak orang ternyata Pancasila asik ya. Ternyata 5 sila itu urut, nggak bisa lompat misalnya. Ada ketuhanan yang Maha Esa baru mendapatkan kemanusiaan. Setelah bertuhan, kita bisa memanusiakan manusia. Sila kedua. Kalau sudah memanusiakan manusia sila ketiga, kita bisa bersatu, duduk bersama gitu. Bahkan di dalam video ini ada tulisan menarik gitu kan. Kalau kita masih berpikiran sempit itu, kalau istilah orang Jawa, ngopi ini kurang kental, duluan kurang ado. Kita kurang duduk bersama, kurang bersosialisasi dengan sahabat yang berbeda. Ada masalah sila keempat, musyawarah mufakat. Jadi kalau 1 sampai 4 kita dapatkan, bonusnya sila kelima, keadilan sosial. Jadi memang di Pancasila itu nggak bisa lompat. Jadi ada tahapan-tahapan, dan kita perkenalkan dengan kuis-kuis. Anak-anak ternyata bisa menerima, bisa di-share. Kalau mungkin diceramain ini Pancasila begini ya kan, mungkin orang melihatnya Pancasila kaku gitu doang, jadul gitu. Tapi dikenal, kemas dengan game, nanti di level sekian kamu dapat pengetahuan ini, di level sekian ada pertanyaan kamu dapat ini. Nah ini menarik sih. Mungkin kedepannya sistem pembelajaran di sekolah, kalau misalnya kita mengatakan, apa nih Pancasila, mungkin dari buku ya gitu ya. Itu membosankan terdengar. Tapi kalau kita kenal dengan visual gitu, gambaran game gitu kan, itu menarik juga sih sebenarnya. Ya kita banyak memang mengeksplor tentang kearifan Nusantara ya. Di sini ada game Bangkitnya Nusantara, bahwa kita harus bangga dengan semua yang ada di Nusantara ini. Jadi jangan sampai malah justru dengan adanya budaya dari global, dari luar, kita lupa misalnya dengan bahasa kita sendiri, dengan kearifan lokal yang ada kita sendiri. Karena itu salah satu yang dapat mempersatukan kita semua. Indonesia punya gotong royong, ada sambatan kalau orang istilahnya kan. Jadi kalau ada hajatan, kita bisa berdatangan ke rumah orang tersebut, saling membantu. Kita di sini nggak kerja 1 bulan, itu nggak makan. Di luar negeri. Tapi kalau kini 1 bulan nggak kerja, kita masih punya tetangga. Artinya Indonesia ngerasa sekali. Di luar negeri kalau nggak kerja nggak makan. Kita punya kearifan lokal yang ini menjadi salah satu yang bisa mempererat silaturahmi antar masyarakat. Ada masalah kumpul selesai. Jadi karena 1 bulan nggak kerja nggak makan di luar negeri. Di sini tetap karena punya tetangga yang luar biasa, punya kearifan lokal. Ada kenduri, ada hajatan diundang, ada sunatan diundang. Tapi belakang saya nih Pak, kalau 1 bulan nggak kerja dipecat ya. Beda cerita. Termasuk saya juga.
Tapi menarik loh, Bapak kan sempat menjelaskan banyak game tadi ya. Iya. Ada yang kalau saya tahu tuh ada Lampung Berjaya. Iya. Terus tadi Bapak game apa tadi sebutin? Ada lorong toleransi, ada apa namanya, bangkitnya Nusantara, Oke, ada banyak. sekolahnya dia juga. Nah, aku Tentang- pengen nanya ke Fitria langsung nih. Fitria, kamu udah ciptain berapa game sih memangnya? 7 game. 7 game. Iya, Oh, sekarang bisa di-download di mana nih gamenya nih? di Play Store. Play Store. Aku bisa lihat gak sih? Aku penasaran nih gamenya tuh seperti apa gitu. Seperti kuis-kuis aja apa gimana nih? Ya, Bisa ditunjukin ada nggak nih? profil gamenya juga, bisa dibuka Kak. Yang tentang kejadian Mada Lampung aja nggak Pak, yang tentang sekolah dia. Oh, tentang sekolah? Iya. Oh, sekolahnya berarti seneng banget dibuatin game ya? Gajah Mada Lampung ya di atas. Nah, Itu gamenya berbentuk kuis-kuis gitu, Pak? Apa gimana? ada profilnya, Mhm. ada kuisnya. Jadi ada seluruh agama-agama di Indonesia, ada budaya-budaya Indonesia. Nah, ini gamenya tentang sekolah. Tidak, musiknya juga musik Lampung. Oh iya, ya benar. Musik Lampung. Tapi musik cuma bisa dimainin di Android saja? bisa di Android, bisa di komputer, ya kan? Dan di Play Store kalau tidak mendukung karena memang ini kan gamenya pakai Unity kalau yang yang di Android ini, jadi bisa bisa di download di aplikasi Android 13. Tapi kalau nggak support bisa di download manual juga. Oh, iya. Kita kasih link untuk download manualnya. Jadi semua handphone bisa. Nah, mungkin bisa disaksikan dulu nih, para sobat-sobat tapis pengen ngeliat gamenya kayak mana sih gamenya? Coba Bisa main liatin. gamenya. Pertama ada profilnya dulu itu kan, Mhm. profilnya. Terus, nah ini ada peta seluruh Indonesia. Nah, peta seluruh Indonesia. Terus, nah ini ada seluruh provinsi dari Aceh sampai Papua, di sini ada semua. Terus ada di profilnya lagi. Nah ya, di situ ada informasi tentang gamenya tadi yang tentang sekolah. Terus ada agama-agama, Oh. mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Termasuk ada penghayat juga kita masukkan sebagai pengetahuan kepada anak-anak. Oke, jadi sebenarnya gamenya itu nggak sekedar game saja ya, Pak ya? Iya, ya paling nggak kita melihat Indonesia tuh lebih luas Mhm. supaya masyarakat kadang-kadang kan kita ini misalnya dalam agama kita hanya taunya pokoknya karena kita agama Islam ya udah kita belajar tentang Islam saja gitu kan. Benar. Justru ketika kita tidak mau memahami konsep agama lain kita kan akhirnya kita menjadi intoleran. Pokoknya yang saya yang paling benar, yang lain salah. Saya Benar, masuk benar. surga, yang lain neraka semua. Ini kan menjadi intoleran dari kecil. Dengan game ini saya rasa akan lebih terbuka. Oh ya ternyata kita dalam beragama saja mengimani kitab lain, ada Taurat di sini dan Zabur, di situ ceritakan, dan Quran, ada mengimani juga dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Berarti kan nabi-nabi sebelumnya ini bicara tentang oh iya ya sejatinya Tuhan kita sama. Oke, nah ini kan gamenya mengedukasi nih. Aku penasaran ke Fitria. Kayak aku mau nanya Fitria, kamu kan konsepnya kayaknya tentang pelajaran semua ya, banyak tentang budaya dan lain-lain. Ini yang konsepin ini siapa sebenarnya? Ayahnya. Iya. Jadi ayahnya ngebantu konsep ya, Iya. Fitria Iya. yang ngejalanin gitu. Iya. Oke, tapi sudah banyak nggak boleh download nih? Yang Ada. sudah ribuan yang download. Udah ribuan yang download. Pertama yang memang pertama dapat respon dari masyarakat yang jelajah Lampung. Oh, Jajah Lampung itu seperti apa tuh? Ya sama tentang eksplorasi Lampung. Mhm. Di dalam banyak pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada berapa provinsi dan kabupaten di Lampung, ada berapa kabupaten dan kota. Terus tentang Sigir Lampung ada di kabupaten mana. Termasuk pariwisata dari ada kilauan semua. Benar. Kita eksplor kepada dunia. Ada loh Bali kedua di Indonesia namanya Lampung, ada kiluan, ada lomba-lombanya gitu kan. Ini kan Oke, banyak benar. orang nggak tahu di Lampung aja mungkin banyak yang masih belum pernah ke kilo jangan-jangan. Udah, Oh, saya pernah kiluan. Saya kalau tadi habis nge-host sama lumba-lumba saya. Ya. Jadi memang lebih kepada apa yang ada potensi di Lampung. Tadi Oh. tentang 5 falsafah, ternyata banyak sekali orang yang nggak tahu lewat game ini. Jadi nggak ternyata kita punya falsafah hidup Lampung, nemu nyimak, PSBB sendiri. Oke, jadi disumbang dengan pemikiran ayahnya nih konsep gamenya berarti ya. Tapi Fitria ngejalanin gitu. Tapi dulu kan pernah sempat kendala Pak, alat-alatnya Ya. mungkin ya belum memadai hingga sampai saat ini kan udah banyak game yang dibuat, berarti alat-alatnya juga harus upgrade ya berarti ya. Alhamdulillah banyak yang bantu. Berapa Kalau sekarang alatnya Oke, nah ini udah buat gamenya sudah menghasilkan belum kira-kira nih? masih free karena saya melihat masih sifatnya edukasi. Jadi semua orang bisa mendownload dengan gratis. Mendownload dengan gratis. Termasuk kalau misalnya ada yang kendala saya nggak bisa download gitu kan, kita kasih kayak linknya untuk download manual, termasuk di komputer, di laptop bisa dimainkan. Bisa ya? Oke, terus pihak sekolah Pak, ini kan ada dibuatin gamenya ya? Iya. Sekarang Fitria sekolah di mana sih? Di sekolah Gajah Mada, Oh, Gajah Mada. Kelas Iya. berapa kamu? kelas 7. Kelas 7. Berarti baru masuk ya Pak? Baru masuk. Baru masuk tahun ini berarti? Baru ya? masuk ke ini. Oh, jadi buatin gamenya?
Ya karena sebelumnya ini untuk yang khusus game Gajah Mada dibantu sama developer. Jadi beberapa aset-asetnya dibuatin, tapi untuk gedungnya sekolahnya murni dia yang buat. Yang ada di dalamnya itu ada ya, kelas-kelas segala macam itu murni, kalau yang Gajah Mada dia yang buat. Cuman aset-aset yang lain kayak karakter segala macam ada yang bantuin. Jadi memang lebih cepat. Nggak sampai sekitar 1 bulan ya dari dia pertama daftar. Banyak yang ngasih beasiswa dari SMP negeri, cuma saya bilang udah nyari sekolah yang dekat rumah karena kalau misalnya ayahnya nggak bisa ngantar, nggak jalan kaki kan nyampe. Mandiri banget berarti ya Fitria itu ya. Dan ini luar biasa nih Sobat Apis nih. Fitria ini seorang kelas 7 SMP ya Pak ya. Sudah bisa bangun sekolah. Tapi versi game gitu. Kalau saya mau bangun gedung ya dibantu tukang gitu Pak. kita juga mau kasih trip kepada sekolah, kita nggak boleh bayar SPP. Oke. Terus Fitria ke depannya seperti apa deh? Pengen nambah nggak game-gamenya nih? Kurang tahu. Oh, Nanti jadi- di Sekarang banyak waktunya sekolah dari pagi sampai sore itu full memang. Karena dia ikut futsal itu 1 minggu itu 4 kali, menari 1 kali, ditambah lagi dengan sepatu roda. Jadi dari pagi sampai sore kadang-kadang kalau udah capek malam ngerjain PR, habis ngerjain PR langsung tidur. Kalau di SD emang banyak waktu ya. Jadi masih banyak untuk ada kejuaraan-kejuaraan sepatu roda kayak skateboard itu masih ikut juga. Sekarang ya udah berkurang karena di SMP itu begitu masuk dari pagi sampai ya full day Full day. sampai sore. Kalau beberapa hari kayak pas ada futsal itu nggak pulang, malah dari pagi sampai pulangnya maghrib. Oke. Jadi sebetulnya ini banyak stigma masyarakat yang mengatakan bahwa kalau anak-anak sudah megang handphone itu katanya nggak bisa bersosial di luar ya. Iya. Nggak tertarik untuk ikut kegiatan. Justru ini Fitri malah masih ikut ya kegiatannya. Malah banyak nih saya dengar tadi. Oh, iya. Pas roda, futsal ya. Ya futsal. Futsal, ada menari juga dari SD dia sudah ikut nari juga Menari. di sanggar juga. Oke. Jadi Kamu nggak capek tapi Fitri ya? Banyak kegiatan gitu. Masih mau buat games gitu kan, terus masih aktivitas di luar, capek nggak kira-kira? ya lumayan. Pokoknya orang tua kita lost room selama itu positif kita mendukung ya. Mendukung. Apalagi teman-teman di sekolah ini kan asik-asik teman-temannya, jadi ya, dari merasa nyaman ya saya rasa yang penting kita mendukung saja. Terus Fitria kedepannya masih pengen lebih aktif di mana? Di sosial mungkin ikut kejuaraan futsal dan lain-lain dari sekolah, atau masih pengen aktif buat game nih? Aktif. Kalau bisa dua-duanya gitu ya. Iya. Ini ada kejuaraan satu roda juga di Bandung, rencana mau ikut. Mau ikut? Iya, udah. Banyak banget kegiatan tuh. Dan kebetulan sekolah mensupport, karena dia ada kegiatan-kegiatan di luar, izin sekali kasih. Malah kemarin ada kegiatan menggambar misalnya, dia mewakili sekolah juga. Jadi ada kegiatan-kegiatan di luar sangat disupport. Jadi ya ini terima kasih kepada sekolah memberikan wadah. Nah, di sekolah juga ada pelajaran-pelajaran kayak komputer juga, walaupun di SMP multimedia sudah ada. Oke, ngebahas masalah programming Pak, ini kan nggak cuma di dunia game aja mungkin ya, banyak di lain, bahkan di pemerintahan tuh programming itu sangat dicari gitu. Nah sampai saat ini tangan pemerintah bagaimana Pak? Apakah melihat Fitria ini sempat dikasih bantuan kamu untuk sekolah lebih tinggi lagi gitu, atau seperti apa Pak? Apresiasi banyak dari pemerintah, dari aparat juga, bahkan ada yang nawarin untuk sekolah di luar negeri. Saya bilang biarlah lama Fitria di rumah dulu dengan orang tuanya, karena dari bangun tidur sampai tidur lagi itu masih disiapin sama orang tuanya. Kalau sampai ke luar negeri saya pikir itu mungkin nantilah, biar dia sekarang fokus dengan dunia main, dia ketemu dengan kawan-kawannya supaya dia tidak kehilangan masa kecilnya. Oke. Biar dia ya natural, yang penting nanti pasti hobi dia berkembang seiring sejalan. Tapi Bapak melihat sosok Fitria ini sampai saat ini mungkin dari kecil sudah tahu gitu hobi game, Bapak support gitu kan. Terus sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin Bapak arahkan gitu kan. Kedepannya Bapak mengharapkan Fitria ini seperti apa nih Pak? Konsep saya yang penting dia belajar hal-hal yang bermanfaat untuk sesama, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesama. Kalau persoalan ibadah ini kan kadang-kadang bermanfaatnya untuk sendiri, hal-hal kreativitas sendiri, tapi kalau yang bermanfaat untuk bersama ini kan akan menimbulkan rasa bangga kepada orang ketika bermanfaat untuk sesama. Walaupun kadang-kadang yang dilakukan kadang-kadang resiko besar. Di sepatu roda pernah kecelakaan, 1 hari 1 malam koma di rumah sakit, pendarahan di kepala. Makanya sekarang saya kalau capek nggak kalau di sepatu roda jatuh. Jadi ketika bangun saya udah khawatir, mau saya tanya masih ingat ayahnya nggak? Ketika siuman, ya aku boleh main sepatu roda lagi nggak? Berarti Fitria kan tetap semangat ya masih ya? Sepatu roda 4 cabang, di freestyle, speed, urban, sama agresif inline skate.
Dan itu sepatunya beda-beda semua. Oh, Ditambah lagi skateboard. Saya dulu skateboard sejak tangan patah berhenti. Jadi yang nerusin sekarang. resiko besar, cuman makanya ketika dia sudah lompat senang dengan dunia game, terus senang nari, senang futsal, saya lebih tenang karena kalau sepatu roda memang yang agresif itu yang lompat-lompat Mas. Oh, oke. Jadi memang kalau jatuh resikonya ya kalau nggak Resikonya patah fatal ya lumayan. fatal memang. Oke, jadi Pak Ken mengharapkan sosok Fitria ini kedepannya bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Nggak perlu jadi sesuatu apa gitu, nggak mungkin nggak perlu mengarahkan gitu Pak ya. Yang penting bisa bermanfaat untuk orang banyak. Yang penting dia sukai, pasti ketika seseorang melakukan hal yang latar belakangnya hobi atau disukai, dia akan nyaman dengan dunianya. Oke, mungkin hal yang ingin Bapak sampaikan pada Sobat Tapis yang mungkin menyaksikan tayangan podcast kita hari ini, banyak yang berpandangan bahwa stigma masyarakat atau orang tua nih harus anak-anak terus diarahkan gitu. Kita nggak perlu mensupport, udahlah arahan orang tua udah paling bener. Nah, mungkin pandangan Pak Ken gimana nih? Saya berpikir bahwa sebelum dia dewasa, dia harus banyak belajar ilmu sebanyak-banyaknya. Karena tugas orang tua ini kan sebenarnya hanya membesarkan dia, membekali ilmu dia, karena ketika sudah berdewasa, tanggung jawab dan pengorbanan seorang ayah dan seorang tua itu adalah keikhlasan, kemelekatan. Dia bukan milik saya, dia nanti akan besar dengan dunianya. Dan ketika kita sudah melepas, dia punya bekal yang cukup, kita pun merasa tenang. Jadi yang penting orang tua bisa mensupport, ini menjadi apa ya? Ya, suatu saat dia gede, mungkin nggak bareng sama saya lagi, saya nggak bisa kontrol lagi. Ketika dia sudah punya ilmu, sudah punya, ya kita pun mungkin agak sedikit lega. Beda dengan dia nggak punya bekal, nanti gimana ya ketika sudah keluarga, bagaimana di kehidupannya, apalagi ke depan di dunia teknologi yang mungkin ya akan banyak pesaing-pesaingnya kan. Ya, makanya dengan latar belakang ya, termasuk dalam agama saya tidak memaksakan dia harus hafal sekian. Ya, agama yang penting bagaimana konsepnya setiap orang yang baik itu adalah yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat itu akan membuat jiwa kita tenang gitu kan. Karena kembali kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang penting bagian dari nasionalisme adalah harus pahami ke depan tuh banyak tantangan, banyak ancaman, hambatan dan gangguan. Kamu harus singkapi, harus waspada, bijak dalam bermedsos. Kalau ada informasi jangan telan-telan. Kita harus cross check. Kalau nggak tahu, tanyakan ke orang tua. Ini benar apa enggak gitu kan. Dan menurut saya bagian dari bela negara ini bukan hanya angkat senjata. Bagaimana dia berprestasi, membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan Indonesia, itu bagian dari bela negara. Oke, luar biasa sekali Pak Ken, sosok orang tua. Saya sempat melihat Bapak terharu nih, kayaknya sedikit terharu ya hari ini ya. Gitu. Mungkin pesan banyak untuk orang tua yang terlalu menekankan anaknya untuk jadi seperti ini gitu. Tugas kita ya sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi bekali dulu orang tuanya dengan ilmu yang banyak supaya kita bisa memberikan edukasi banyak buat anak kita ke depannya gitu Pak ya. Pilihan ada di tangan anak karena semuanya anak nggak punya kita sepenuhnya ya. Ketika seorang melakukan hal yang dipaksa, itu pun efeknya saya rasa kurang bagus. Oke. Tapi kalau melakukan sesuatu dengan hobinya, apa yang disukainya, dia pekerjaan ketika latar belakang hobi pasti melakukannya dengan asik ya kan. Benar. Oke, terima kasih Pak Ken dan juga Fitria sudah main-main ke TVRI. Ini salah satu obrolan yang sangat mengedukasi. Ini menepis stigma masyarakat yang mengatakan game itu banyak negatifnya. Ternyata bisa kita ambil positifnya dari sini kita hari ini Pak Ken. Oke, terima kasih dan juga Sobat Tapis, mungkin kita akan bincang-bincang lebih banyak lagi tentang hal-hal positif untuk menepis stigma masyarakat dan bentuk pandangan masyarakat lainnya. Terima kasih Sobat Tapis dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Ken. Sama-sama. Itu ya, terima kasih.